selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada webinar hari ini yang berjudul Bangun Fondasi Service Excellent dengan ITIL4. Perkenalkan, saya Shania yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Inixindo sebagai tempat pelatihan dan sertifikasi nomor 1 di Indonesia telah menyediakan berbagai macam pelatihan serta sertifikasi berskala nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Inixindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahun dan lebih dari 1.000 perusahaan IT, baik yang perusahaan nasional maupun multinasional. Information Technology Infrastructure Library atau ITIL merupakan kerangka kerja yang menjadi panduan global dalam pengelolaan layanan IT agar lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Melalui pendekatan Service Value System atau SPS, ITIL membantu organisasi memahami bagaimana setiap komponen memiliki perannya masing-masing dalam menciptakan layanan yang memberikan nilai nyata bagi pengguna. Nah, pada webinar Bangun Fondasi Service Excellent dengan ITIL4 ini, Inks People tentunya akan mempelajari konsep dan manfaat ITIL4 dengan cara yang sederhana dan mudah diterapkan. Tak hanya itu, Inks People juga akan diajarkan tentang contoh penerapannya dalam dunia kerja. Baik, tentunya pada webinar kali ini kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang telah ahli dalam bidang IT Management. Saya perkenalkan narasumber pada hari ini itu Mas Hasbunallah Amril S atau yang akrab kita sapa dengan Mas Amril, selaku instruktur profesional Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai bangun fondasi Service Excellent dengan ITIL4. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai informasi, setelah mengikuti webinar kali ini, Bapak dan Ibu akan dikirimkan link Google Form untuk pengisian feedback acara melalui kolom chat Zoom yang akan nanti kami kirimkan. Pada webinar kali ini juga akan ada kuis berhadiah yang akan dilaksanakan setelah sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang terdaftar sebagai peserta premium, tentunya akan mendapatkan benefit seperti e-sertifikat dan e-voucher yang akan segera dikirimkan setelah acara ini selesai. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi utama pada acara hari ini. Saya persilakan kepada Mas Amril untuk memulai acara. Kepada Mas Amril, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Sania. Halo, apakah suara saya jelas ya? Sudah jelas? Jelas. Jelas, Oke. Mas. Sudah jelas, Mas. Oke, Jelas, selamat pagi Mas. semuanya. Selamat datang di webinar ITIL 4 ya. Kita akan membahas nih, kira-kira gimana sih caranya kita punya fondasi ya, khususnya di bidang layanan nih. Kenapa sih kita butuh layanan? Nah, gimana sih caranya kita bikin layanan yang baik? Nah, itu kan kita kan harus tahu nih, fungsinya buat perusahaan kita itu apa sebenarnya. Nah, izin ya, sebelum kita masuk ke materi, saya izin share screen dulu ya, buat teman-teman semua. Oke. Ini sudah kelihatan? Udah ya? Belum. Oh, belum? Belum. Sebentar. Udah. Sudah? Udah. Oke, kita langsung aja ya. Pernah nggak sih kita kalau misalkan ya di rumah, khususnya buat teman-teman yang di daerah lumayan jauh ya dari kota, itu biasanya kan salah satu kendalanya itu kurang sinyal ya itu biasanya. Kurang pasca kali. Halo? Dingin ya? Iya. Ya, jadi karena biasanya kan kita pasti ngeluh nih kalau kita udah sinyalnya nggak ada nih. Atau misalkan kita pakai aplikasi WA misalnya, tiba-tiba WhatsApp kita down ya karena mungkin dari tim WhatsApp di Amerika sana mereka itu melakukan maintenance misalnya. Nah, apa yang kita lakukan pertama kali? Tentu marah. Biasanya orang begini, lah kok layanannya ngedown, kok layanannya begini. Nah, itu udah marah-marah tuh biasanya.
Nah, biasanya kita sebagai pelanggan ini itu biasanya menghubungi yang namanya customer service atau service desk. Nah, kita kalau customer service-nya juga buruk, ya, itu pastinya kita malah makin bete dong sebagai customer-nya pelayanan itu kan pastinya. Nah, kita nggak ingin hal ini tuh terjadi, ya. Kita nggak mau misalkan kita yang punya perusahaan, misalnya kita yang punya WhatsApp tadi, kita nggak mau nih pelanggan kita nih komplain aja. Nah, kita nggak mau. Nah, yang kita inginkan ini, kita mau membangun sebuah fasilitas pelayanan yang mereka semua itu happy ya atas layanan kita gitu. Nah, gimana caranya ya untuk membuat sebuah layanan yang baik ya, kita perlu memerlukan sebuah framework ya atau gampangannya itu kita butuh caranya, metodenya. Nah, metodenya ini dikenal dengan nama ITAL atau Information Technology Infrastructure Library. Nah, ini berbeda sama yang namanya eh, standarisasi. Teman-teman udah pasti tahu ya sama ISO, NIST. Nah, itu bentuk-bentuk dari standarisasi. Kalau ITIL ini itu namanya best practice. Artinya dia ini adalah praktik terbaik yang bisa diimplementasikan. Tidak perlu semuanya. Nah, bedanya sama standarisasi. Kalau standarisasi itu kurang satu sudah dibilang tidak standar. Misalnya, yang dikatakan standar sebuah sepeda motor harus punya spionnya 2, harus punya rodanya 2. Kalau rodanya nggak ada 2 atau 4 misalnya, itu disebut EPV misalnya. Nah, kalau di ITIL enggak. Kita menyesuaikan dengan yang namanya perusahaan kita. Perusahaan kita ini layanannya ada apa aja, yang bisa kita pakai apa aja. Nah, gimana cara kita ningkatin supaya layanan kita itu optimal? Nah, semuanya diajarin nih di ITIL ini. Gitu. Apa sih latar belakangnya? Kenapa sih kita harus pakai yang namanya ITIL? Ya, salah satunya ada yang namanya pola pikir agile atau mindset agile. Ya, artinya zaman sekarang ini beda banget sama zaman dulu. Kalau zaman dulu orang misalkan kita bicara bikin proyek rumah misalnya ya, mereka itu pasti nge-planning dulu bentuk rumahnya seperti apa, bahannya mau kayak gimana, berapa lama, dananya sebanyak apa. Nah, itu runtut tuh dari kita merencanakan bangun rumah. Terus kita beli bahan-bahannya. Habisnya sudah beli, kita bangun sampai rumah itu selesai. Nah, kalau di zaman sekarang ini sudah nggak bisa nih seperti ini. Pasti teman-teman kalau ngelihat ya di WA sekarang, kok tiba-tiba tombolnya hilang, kok tiba-tiba menunya berubah, kok tiba-tiba ada fitur story, ada fitur komunitas misalnya. Itu semua karena ada konsep agile ini, ya. Karena dari WhatsApp mereka mengumpulkan yang namanya feedback dari pelanggan, dari kita semua, ya. Mereka ini dari feedback ini akhirnya melakukan sebuah perubahan. Nah, perubahan ini diimplementasikan di sistem mereka, gitu. Nah, kemudian ada kebutuhan lagi dari sisi storage, misalnya. Ya, zaman sekarang kita udah kenal yang namanya cloud computing. Ya, kalau dulu kita mau bikin sistem itu harus bangun yang namanya data center. Nah, kerugian dari data center ini adalah satu kita harus punya lahan, kedua kita bangunnya mahal. Ya, makanya kita butuh yang namanya teknologi baru di bidang penyimpanan. Salah satunya cloud. Ya, yang kita tahu nih sekarang nih. Nah, alasan yang ketiga dari sisi keamanan. Ya, keamanan cyber sekarang itu luar biasa. Makanya nanti di ITIL itu ada practice yang membahas tentang information security-nya. Itu yang bagus kayak apa. Ya, supaya layanan kita itu aman. Dan yang terakhir manfaatnya, khususnya buat perusahaan, biayanya lebih murah. Ya.
Kenapa bisa dikatakan biayanya lebih murah? Karena ITIL 4 ini nggak semuanya harus diterapkan, nggak semuanya harus diterapkan, enggak. Jadi kita bisa menyesuaikan budget kita ada di mana, kita punya layanan apa yang bisa kita lakukan. Nah, itu sebenarnya dibahas di ITIL 4 ini. Nah, ini bedanya ya. Dulu yang di sisi sebelah kiri layar teman-teman ini adalah ITIL versi 3. Ya. Sedangkan yang akan kita bahas sekarang yang ITIL versi 4. Kalau zaman dulu, ya, ini kursor saya kelihatan ya? Kelihatan? Angkatan. Nah, kalau zaman dulu, ya, kalau kita mau bikin sebuah layanan, ya, itu harus yang namanya kita planning dulu, di strategi dulu, baru kita ngedesain, baru nanti kita mencoba implementasi. Nah, habisnya itu baru dah kita publish, ya, kita maintain segala macam. Nah, kalau yang sekarang kita kenal nama istilah service value system. Nah, jadi kita hanya mengenal ini, guiding principle, governance, service value chain, practice, continual improvement di semua bidang. Ini bidang-bidangnya nih kalau yang di ITIL 3. Ini praktisnya. Kalau yang di ITIL 4 ini ada 34, ada banyak bidang, lebih banyak dari ini. Ya. Kita akan ngebahas ini, ya. Hari ini kita akan ngebahas ini secara mudah, nanti ada contoh kasusnya juga. Gitu. Oke, yang pertama ya, kita akan belajar mengenai apa itu layanan, ya. Kenapa kita membutuhkan sebuah layanan? Ya. Yang namanya layanan ini eh, menurut ITIL 4 ya. Ini pengertiannya begini. Yang namanya layanan itu cara untuk kita berkolaborasi menciptakan sebuah value, ya, yang ingin customer raih tanpa mereka itu harus memikirkan cost sama risikonya, ya. Ibaratnya begini, gampangannya begini. Kalau kita misalkan mau beli nasi goreng, kita bisa kan bikin nasi goreng sendiri, ya. Tapi kita nggak mau nih ngeluarin biaya eh, beli berasnya, beli gasnya misalnya, atau beli bumbu-bumbunya. Nah, kita kan nggak mau tuh. Akhirnya kita pakai jasa tukang nasi goreng. Kita bayar. Nah, kita terhindar nih dari yang namanya biaya-biaya tadi. Ya, kita juga terhindar dari yang namanya resiko. Karena kan kalau kita masak sendiri bisa aja gasnya meledak misalnya, atau rasanya nggak enak misalnya. Nah, kalau kita udah ke tempat nasi goreng tadi, ya kita kan sudah dapat hasilnya. Oh, nasi gorengnya enak. Kita nggak perlu buang-buang waktu, nggak perlu buang-buang tenaga. Nah, itu. Jadi itu definisi layanan. Ya. Dan di sini saya tekankan ada value co-creation. Artinya, dalam sebuah layanan itu, nilai itu dibentuknya dengan cara co-creation. Co-creation itu artinya kita bekerja sama satu sama lain. Ya. Yang ingin kita raih itu value-nya di dalam bentuk outcomes ini. Ya. Ada bedanya Hmm? antara output, Mana? outcomes. Nah, ini Lupa orang hari. kadang apa ya, salah kaprah ibaratnya. Yang namanya output itu hasil dari sebuah proses, ya. Sedangkan yang namanya outcomes itu adalah output yang diinginkan. Misalnya begini, kalau saya ke tukang kopi, ya, ke coffee shop, ya, saya pengen membeli yang namanya coffee latte, ya. Terus saya bilang nih ke baristanya, Mas, saya mau dong beli kopi. Tiba-tiba si baristanya ini langsung kasih kopinya, ya. Itu namanya output. Apakah itu sesuai dengan yang saya harapkan? Belum, karena saya inginnya coffee latte. Nah, supaya saya bisa mendapatkan coffee latte ini, maka dibutuhkan kerjasama tadi, co-creation tadi. Caranya gimana? Eh, Ketika saya datang, saya bilang, Mas, saya mau dong beli kopi. Nah, si Mas baristanya ini nanya, mau kopi apa? Saya bilang, saya mau kopi latte. Terus baristanya bilang, oke ya Mas ya, tunggu ya. Kita beli, sorry, kita bikin coffee latte-nya dulu. Nah, sebentar lagi kita kasih nih. Nah, setelah kopinya selesai, saya dapat yang namanya si coffee latte. Itu yang namanya value co-creation. Gitu.
kita juga mendapatkan yang namanya outcome. Nah, layanan itu juga harus begitu. Ya. Lanjut. Ini pengertian value ya, atau hal yang akan kita peroleh ya dalam sebuah layanan. Artinya value itu adalah keuntungan yang dirasakan, kegunaan sama kepentingan sesuatu ya. Yang paling penting. Nah, itu intinya adalah value. Bisa banyak value itu, dan kita sebagai penyedia layanan nantinya melihat value ini beda-beda ya. Ada mungkin orang yang ingin mengejar keuntungan ya. Value-nya dia itu tentang uang misalnya. Ada orang yang mengejar value-nya tentang ingin mengukur kinerjanya. Nah, itu juga sama. Karena kita nanti kalau mau bikin sebuah layanan, kita itu nggak bisa tuh yang namanya kerja sendirian. Nggak bisa. Ya. Kita pasti butuh kerjasama, entah sama vendor, entah sama stakeholder yang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, setiap stakeholder ini punya value-nya mereka sendiri-sendiri. Gitu. Nah, di ITIL 4 ini ada aspek-aspek juga yang mempengaruhi tentang sebuah value. Ya. Ini dibagi dua. Yang pertama ini terkenal dengan istilah 4 dimensi IT. Ya. Ini yang pertama. Ada organization and people, information and technology, partner and supplier, value stream, and process. Sedangkan faktor di luar ini itu dikenal dengan istilah PESEL, gampangannya. Politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Bedanya, IT yang dua, ya, yang nomor 2 ini, yang internal sama eksternal, bedanya kalau yang kedua ini berfokus ke informasi teknologi apa sih yang kita punya. Nah, sedangkan yang teknologi faktor ini perkembangan teknologi yang ada di luar. Ya, ini semua akan berdampak ya, terutama untuk penciptaan sebuah value ini. Contoh, kita akan jelaskan ya semuanya, tapi kita akan kasih contoh sedikit aja. Oke, yang pertama, organization and people. Ya. Yang namanya sebuah organisasi ini pasti punya struktur, ya. Pasti punya yang namanya sumber daya manusia, gitu. Kalau misalkan sumber daya kita ini secara literasi masih kurang optimal, otomatis ketika kita ingin membuat sebuah layanan itu tidak maksimal. Ya, makanya kita butuh yang namanya training, kita butuh yang namanya workshop, kita butuh yang namanya sertifikasi. Nah, salah satu contoh kenapa organisasi and people ini adalah salah satu aspek penting ketika kita ingin membuat sebuah layanan atau produk. Ya. Yang kedua, misalnya dari sisi IT-nya nih. Nah, kita pengen, misalnya, saya ingin membuat layanan e-commerce yang bisa diakses seluruh Indonesia. Tapi ternyata infrastruktur saya, terus pengetahuan tentang teknologi e-commerce saya itu masih belum mumpuni untuk melakukan hal itu. Nah, ini juga pengaruh nih sama yang namanya value-nya. Jadi yang awalnya saya ingin seluruh Indonesia mungkin hanya bisa sebatas ya di area sekitar saya, di daerah sekitar saya. Begitu. Partner and supplier, apalagi ini amat sangat berpengaruh ya sama yang namanya service kita. Kita butuh partner sama supplier supaya bahan baku untuk membuat sebuah layanan ini bisa direalisasikan. Contoh, kita punya supplier infrastruktur. Ya, saya kalau beli server atau beli cloud misalnya ke vendor A misalnya, tiba-tiba vendor A ini menghilang, ya, atau mereka sudah tidak menyanggupi, tapi mereka nggak konfirmasi sama kita. Itu dampaknya gede banget, ya. Yang awalnya servis kita bisa jalan, yang awalnya value-nya bisa maksimal, ya akhirnya bisa jadi servis kita itu sudah nggak jalan. Jadi value-nya itu nggak bisa kita dapetin lagi.
Nah, jadi gitu. Makanya partner and supplier ini masuk ke 4 kategori yang di internal tadi di perusahaan kita. Yang terakhir ada value stream and process, ya. Kita aja sebagai manusia itu nggak mau yang ribet-ribet, ya. Misalnya kita sakit ke rumah sakit, dari loket untuk menuju poli ini masih disuruh foto scan dulu, harus ke siapa. Nah, itu kan ribet. Nah, keribetan ini itu juga apa ya, nggak disukai lah ibaratnya kalau kita bikin sebuah layanan. Makanya kalau value stream-nya bagus, biasanya layanannya itu value-nya dapatnya lebih gede daripada yang layanan tapi kompleks. Nah, itu. Kalau bisa dibikin mudah, jangan dipersulit. Nah, keempatnya ini harus seimbang kalau bisa ya. Menyesuaikan dengan apa? Dengan perusahaan masing-masing. Gitu. Dari dalam sekarang kita pindah keluar yang kita kenal istilah PESEL. P-nya politik. Yang namanya politik misalkan di negara kita, negara Indonesia, itu kita menggunakan layanan dari Google di Amerika. Tiba-tiba Amerika berseteru sama kita. Misalnya kasih tarif atau mungkin nge-ban kayak Amerika ke Cina waktu itu Huawei mereka sudah nggak bisa lagi nih pakai layanan Google. Nah itu contoh politik vektornya. Jadi yang awalnya Huawei itu bisa menggunakan layanan Google di produknya mereka, sekarang sudah nggak bisa. Jadi mereka harus mengembangkan sendiri sekarang. Dari sisi ekonomi jelas ya, yang namanya inflasi lah, yang namanya krisis ekonomi, apalagi saat ini ya, itu juga kita mau beli infrastruktur susah karena harganya semakin mahal. Gitu. Dari sisi sosial, setiap orang ini cara menggunakan sebuah teknologi itu berbeda. Ya, misalnya mungkin generasi di atas saya, generasi milenial, mereka menggunakan layanan internet untuk membantu pekerjaan mereka supaya pekerjaannya selesai. Kalau kita generasi Z ya, Gen Z, menggunakan yang namanya layanan internet, kalau bisa kerjanya dari rumah. Contohnya kita pakai Zoom sekarang, ya. Kalau bisa webinar pakai Zoom aja, nggak usah ketemu langsung, misalnya kayak gitu. Nah, kalau yang generasi Alpha ini lebih lebih prihatin lagi sebenarnya. Kalau bisa tanya ke AI, kenapa harus ikut webinar? Nah, itu bedanya tuh dari sisi sosial. Dari sisi teknologi, kalau zaman dulu ya kita mau menyimpan file atau menyimpan data itu ya kalau dulu mungkin teman-teman ada yang tahu ada yang belum tahu ya namanya disket ya. Dari disket wah kegedean nih kayaknya harus ada teknologi baru. Akhirnya dikenal lah istilah sekarang flash disk. Nah, dari flash disk itu kayaknya udah nggak zaman kalau bisa nggak ada fisiknya. Akhirnya yang kita kenal dan tren banget ya tahun-tahun belakangan ini itu istilah cloud storage ya penyimpanan berbasis cloud gitu. Apakah yang ini pengaruh? Pengaruh nantinya ke layanan kita. Jadi yang awalnya layanan kita misalkan manual, kita pengen didigitalisasikan gitu. Kalau perusahaan sekarang pengen ada AI-nya, nah itu fungsi dari itu semua adalah untuk meningkatkan yang namanya value ini tadi. Kemudian dari legal factor, dari legalitas ya, dari sisi hukum. Kalau teman-teman di perbankan itu ketika mereka membuat layanan itu harus diawasi sama OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau OJK sudah bilang enggak, ini layanan ini nggak bisa karena sesuatu hal misalnya, ya jangan dilanjutin proyek layanan itu karena dari sisi legalitasnya sudah tidak boleh dilakukan seperti itu. Yang terakhir ada sisi environment, ya, sisi lingkungannya. Kalau misalkan kita punya infrastruktur yang gampang meledak, jangan ditaruh di tengah gurun, ya, atau jangan taruh di daerah yang rawan banjir. Pengaruh nggak sama servis kita? Ya pengaruh. Kalau infrastruktur kita rusak, layanannya gimana? Kan seperti itu. Inilah aspek-aspek yang mempengaruhi yang namanya value atau layanan yang akan kita berikan.
Mas Amril, mohon Mhm. maaf Mas, untuk di share screen-nya itu ada gangguan sepertinya Mas, ada kotak-kotak seperti itu. Ini masih ada kotak-kotaknya? Oh iya, masih. Di atas juga masih ada Mas. Oke, gini, sorry. Aman? Satu lagi Mas, di bagian atas. Satu lagi di bagian atas. Ya, itu. Sebentar. Ini kayaknya nggak bisa di ini deh, dari Zoom-nya deh kayaknya. Oh iya dah, nggak apa-apa Mas, terima kasih, maaf mengganggu. Iya. Nggak apa-apa, teman-teman kalau misalkan nggak kelihatan, nggak apa-apa ngomong ya. Saya takutnya teman-teman, loh ini bahasa apa kok nggak kelihatan? Nah itu nggak apa-apa banget. Ya. Terima kasih buat Mbak Sania dan teman-teman nanti yang kalau misalkan ada yang nggak kelihatan, please atau ada gangguan kayak teknis bisa ngomong ya. Oh iya, kita kenal tadi ya namanya SVS atau System Value System ya. Gampangannya kalau di ITIL SVS ini ibaratnya environment-nya, gimana caranya kita melihat sebuah layanan itu bekerja. Nah itu namanya SVS. Ada 5 bagian dari sebuah layanan ini. Ya. Yang pertama ada service value chain atau saya suka nyebutnya mesinnya, intinya. Ya. Cara kita bikin layanannya, jalannya gimana, itu ada di service value chain ini. Kemudian untuk membangun service value chain ini supaya jalannya bagus dan benar, kita kenal dengan istilah governance ya atau tata kelola. Nah, service value chain ini kan kita butuh yang namanya sebuah practice sesuai dengan bidangnya, kita mau bikin layanan apa. Makanya di sini ada yang namanya practice ya. Di luarnya lagi, kita punya yang namanya guiding principle. Ini adalah mindset yang harus kita pakai ya untuk membangun sebuah layanan. Di luar dari praktis tadi, kita mengharapkan yang namanya continual improvement ya. Kita tidak ingin yang namanya layanan kita itu stuck di situ-situ aja. Nah, kita maunya kita kasih hasil yang terbaik gitu. Kita mulai ya. Ini kita mulai dari yang atas dulu nih, nggak dari guiding principle dulu. Dari mindset-nya dulu. Ya. Sorry sebentar. Ini anotasinya kayaknya ada garis kuning. Nah, guiding principle ya, ini adalah mindset yang harus kita gunakan. Kalau bisa kita tularkan ke teman-teman kita, khususnya yang bergerak di bidang layanan ya. Menurut ITIL, guiding principle ini ada 7 ya. Yang pertama, focus and value. Jadi, kita harus punya mindset kita bikin layanan ini harus berfokus sama value-nya. Value-nya siapa? Sesuai definisi, sesuai definisi ITIL yang tadi. Jadi value-nya value dari customer kita. Gitu. Yang kedua, kita itu start where you are atau gampangannya mulai aja dulu ya. Kalau kita bikin layanan itu jangan lama-lama ngerencanainnya, jangan nunggu perfect dulu. Apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan dikerjain, start where you are. Mulai aja dulu gitu. Yang ketiga, progress iteratively with feedback. Nah, ini menyinggung konsep agile yang tadi. Kita berprogres aja dulu bertahap. Toh ada feedback-nya. Nah, nanti dari feedback itu kita bikin perbaikan, improvement kah, atau perubahan kah. Nah, intinya kita punya mindset ini. Jangan kita nggak mau gerak. Jangan kita, kayaknya begini, kayaknya begini. Jangan pakai kata begitu. Yang bisa kita kerjakan, kerjakan aja dulu. Gitu. Kemudian ada keep it simple and practical. Kalau kita bikin layanan, jalurnya itu yang simple-simple aja, jangan yang susah. Atau kalau layanan kita dirasa ribet, ya, misalnya habisnya login harus begini, harus begini, harus begini, baru bisa akses menu utama. Ya dibikin mudah gitu loh. Karena orang itu pengen kemudahan, bukan sesuatu yang susah. Apalagi tentang layanan. Kalau bisa cepat, kalau bisa mudah gitu. Kemudian kita harus bisa kolaborasi ya. Kolaborasi and promote visibility, artinya transparan.
kita sama rekan kita itu harus transparan. Kenapa gitu? Kita kasih contoh aja, misalnya di sebuah kantor pasti ada yang namanya absensi atau di universitas atau dimanapun itu, ya. Nah, sebelum kita melakukan absensi ini, kita kan juga butuh data-datanya, karyawannya siapa aja, atau siswanya siapa aja misalnya. Atau teman-teman di universitas yang bergerak di sivitas akademika itu siapa. Nah, kita harus bekerja sama sama siapa? Teman-teman dari HR misalnya. Ya, untuk membangun layanan absensi digital tadi, ya kita harus bisa kolaborasi. Yang repot itu kita sudah punya inisiatif, tapi dari teman-teman HR ya udah nanti aja. Oh jangan, ini kan datanya data rahasia. Nah, kalau udah kayak begitu itu susah gitu loh. Makanya kalau bisa sama-sama transparan, bilang tujuan saya bikin layanan ini buat ini gitu. Yang terakhir, think and work holistically. Artinya, untuk membuat sebuah layanan, kita harus tahu dulu perusahaan kita itu bisnis prosesnya seperti apa. Keseluruhan ya, kalau bisa. Nah, makanya kita pakai istilah kacamata helikopter. Ya. Jadinya kita bisa ngelihat view perusahaan kita itu seluas mungkin. Jadi kalau teman-teman HR melakukan optimalisasi atau ingin nge-training teman-teman karyawan yang lain, itu bisnis prosesnya kayak apa. Atau absensi tadi, misalnya absensi itu kalau manual jalurnya gimana sih? Nah, kita sebagai penyedia layanan harus punya mindset seperti itu, mau melihat skemanya secara keseluruhan. Supaya apa? Layanan nanti yang akan kita buat bisa mudah, atau mungkin, oh ternyata di perusahaan saya absensi tadi itu terlalu ribet. Bisa nih hanya sekali ngeklik, atau pakai sidik jari aja. Contohnya seperti itu. Intinya kita mau ngelihat keseluruhannya. Nah, mindset-mindset ini yang perlu kita pakai nih nanti di implementasi pembuatan layanan kita. Kalau bisa ditularkan, gitu. Yang kedua, tadi di bawahnya guiding principle ada yang namanya governance. Ya, governance ini punya 3 tugas utama: monitor, direct, evaluate. Ya, mungkin di sini ada teman-teman yang dari perusahaan IT atau perusahaan apapun itu, ya. Ataupun kalau masih belum tahu governance itu siapa, gampangannya governance ini mandornya, pengawasnya. Mereka yang melihat apakah layanan yang kita bikin ini udah sesuai belum sama SOP-nya. Nah, itu. Kalau masih belum, ya mereka yang melakukan assessment biasanya. ITAL ini juga bersinggungan dengan COVID 2019. Mungkin teman-teman udah ada yang dengar. Kalau masih belum, COVID itu fungsinya assessment untuk mengukur maturity level perusahaan kita. Jadi perusahaan kita itu udah nyampe mana kematangannya. Seperti itu. Nah, selain monitoring, mereka itu juga yang mendirect atau mengarahkan. Ya. SOP-nya seperti ini, berarti kamu harus ngikutin. Ya. Tim infrastruktur harus mengelola infrastruktur. Tim resiko manajemen harus melakukan resiko manajemen sesuai sama SOP-nya. Nah, ini yang mendirect itu siapa? Teman-teman governance gitu. Kadang juga banyak ya di perusahaan Indonesia misalnya si A karena dia bisa banyak hal, ya semuanya dibebankan ke si A. Nah, ini biasanya governance yang ngarahin. Karena mereka sudah mengukur si A ini sudah punya banyak potensi. Nah, biasanya seperti itu. Dan tugas dari governance yang terakhir itu mereka melakukan evaluasi. Oh, dari layanan ini ternyata masih kurang nih. Apa yang harus dievaluasi? Oh, kita butuh perubahan, kita butuh improvement misalnya. Inilah fungsinya dari governance. Jadi gampangannya kalau di layanan, governance itu ibaratnya mandornya. Gitu. Nah, ini yang di tengah tadi, ya, kan namanya service value chain. Service value chain ini ada bagian-bagiannya nih, seperti ini. Ini akan saya jelaskan di next slide, ya. Yang saya fokuskan ke ini nih, 34 practice ini. Ya. 34 practice ini adalah praktis-praktis yang menurut ITAL
harus tahu ya. Kita wajib tahu sebagai penyedia layanan. Supaya apa? Supaya layanan kita itu bisa bagus ya. Contohnya misalnya di sini ada kata incident management, practice incident management. Di ITAL 4 itu nanti diajarkan gimana sih caranya ketika sebuah insiden itu terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mulai dari identifikasi sampai nanti cara menyelesaikan sebuah insiden. Itu semua dijelasin di practice incident management ini. Ada banyak, tidak mungkin saya menjelaskan semua ya di sini. Karena ini ada 34 ya. Kita lanjut aja kalau gitu. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan. Nanti saya jawab. Kita berfokus sama SVC-nya nih. Ya. Yang namanya SVC, ini ada bagian-bagiannya. Ada planning, ada engage, ada obtain and build, design and transition, deliver and support, sama yang terakhir ada improve. Ya. Planning. Ya, jadi kita melakukan planning layanan IT kita. Kita mau layanan kita seperti apa, budgetingnya bagaimana, siapa vendor-vendor yang mau kita ajak, resikonya apa dari layanan ini, semua itu fokusnya di planning ini. Ya, ini berlaku untuk semua practice. Ya, jadi nama lain dari SVC ini namanya heat map. Ya, fungsinya apa? Untuk melihat titik fokusnya. Dari practice ini, practice insiden, mereka itu berfokus di bagian deliver and support misalnya. Nah, ini nanti kita akan lihat beberapa contohnya nanti ya. Nah, kalau engage ini kita melibatkan stakeholder di layanan kita. Aktivitasnya biasanya ngapain? Ya biasanya kita itu melakukan kontrak sama teman-teman vendor, atau kita meeting sama stakeholder kayak customer kita, mereka pengennya seperti apa, itu. Obtain and build artinya layanan kita ini ingin menggunakan infrastrukturnya apakah harus membeli dulu, ataukah kita ingin menyewa, ataukah kita ingin membangun sendiri. Biasanya aktivitas di sini ini contohnya misalnya kayak kita beli lisensi dari software, atau kita beli perangkat kerasnya misalnya. Seperti itu ya. Saya harap ini jelas ya. Planning, ingest, obtain. Kemudian ada design and transition. Nah, design and transition ini aktivitasnya itu biasanya bersinggungan dengan pengimplementasian atau pendesainan layanan kita itu mau seperti apa. Misalnya kita ingin melakukan pengujian sistem layanan kita. Ini semuanya ada di transition. Oh, kayaknya layanan kita terlalu ribet, kayaknya harus dipermudah. Nah, fokusnya di sini nih nanti. Kalau deliver and support, ini biasanya berfokus untuk supporting layanan kita, terutama kalau ada masalah. Kayak misalnya tadi insiden management, biasanya fokusnya ada di sini nih, di supporting ini. Kalau teman-teman pelanggan kita itu punya masalah ketika melakukan layanan, kayak misalnya WA tadi ya, WA tadi itu down, biasanya kita menghubungi siapa? Customer service atau teman-teman service desk. Nah, biasanya mereka itu akan melakukan supporting. Berupa apa? Berupa aksi biasanya. Oh, Bapak harus begini, atau harus restart, atau harus apa. Nah, itu berfokus di bidang supporting. Gitu. Yang terakhir di bidang improve. Ya, jadi layanan kita ini harus diimprovisasi. Apa yang biasanya dilakukan? Melakukan implementasi perubahan biasanya di sini. Atau kita melakukan yang namanya training ya bagi teman-teman HR itu di sini bidang fokusnya di improvement ini. Gitu. Itu yang kita pelajari di SVC. Detailnya ada di pelatihan nanti. Ya. Yang terakhir ya dari SVS tadi itu ada yang namanya continual improvement. Ya. Continual improvement ini kalau di kehidupan nyata kita mengenal dengan istilah Kaizen. Ya.
Ini salah satu metode perubahan yang dilakukan sama orang-orang Jepang. Perubahan 1%, ya. Perubahan kecil-kecilan, yang penting berubah, gitu. Nah, continual improvement ini kita punya 7 pertanyaan, ya, sebelum kita melakukan yang namanya improvisasi. Yang pertama, apa sih yang mau kita improve? Ya. Jadi dari layanan kita ini apa sih yang mau di-improve? Nah, kita harus gali dulu tuh, ya. Kemudian, kita ada di mana nih sekarang? Ya, apa yang kita punya? Layanan kita ini sekarang, eee, dalam keadaan yang seperti apa? Kenapa harus di-improve? Nah, kemana kita mau berubah? Ya, jadi layanan kita itu mau, diubah seperti apa? Titik akhirnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kita nyampe ke sana? Ya, caranya itu gimana? Apakah harus pakai praktis yang 34 tadi? Ini pertanyaannya, ya. Baru kita take action, aksinya itu, implementasinya. Harus sesuai sama praktis atau bagaimana, gitu. Kalau sudah kita melakukan aksi, kita evaluasi apakah kita nyampe nih di perubahan tadi, ya. Oh iya nyampe, kalau nyampe gimana sih caranya kita mempertahankan yang namanya momentumnya? Artinya perubahan ini bisa terus dilakukan. Inilah continual improvement. Jadi yang namanya layanan itu kalau bisa jangan stuck, ya. Contoh kasusnya, misalnya, di sini ada sebuah perusahaan namanya Realman, ya. Perusahaan Realman ini ternyata mereka mengalami masalah di layanan sistem payroll atau penggajian mereka ke klien-kliennya, ya. Makanya di sini, saya itu belum dibayar, ya. Biasanya kalau orang-orang itu masih belum digaji, ya, atau gajinya nggak tepat waktu, udah pasti bikin hashtag-hashtag nih di Twitter. Wah, real money down. Wah, real money gone. Atau uangnya hilang. Real Monday, misalnya. Orang-orang kan begitu tuh. Biasanya tuh. Kalau nggak di Twitter, di Facebook ya. Biasanya begitu tuh. Nah, biasanya yang namanya customer itu ngamuk-ngamuk. Ya. Masih mereka menghubungi yang namanya service desk-nya. Ini kenapa kok bisa begini? Ternyata dari insiden tadi ditemukan datanya kalau layanannya itu padam lah ya, mudahnya itu padamnya 45 menit. Ternyata user yang kena impact-nya ada 3.000 orang. Nah, dari 3.000 ini ada 100 komplain, 1.000 komplain nih yang masuk ke teman-teman service desk. Akhirnya untuk melakukan, eee, penanganan insiden itu, ya, teman-teman infrastruktur ini melakukan pengecekan. Ternyata ditemukan kalau servisnya ini, servernya itu membutuhkan kapasitas yang baru, ya. Makanya, di sini solusinya mereka adalah penambahan server instan, karena kapasitasnya itu sudah overload. Biasanya begitu. Jadi kalau misalkan kita ke sebuah website, apalagi bersamaan ya, dengan jumlah orang yang banyak dan itu di luar kapasitas dari servernya, biasanya servernya down, gitu. Biasanya ini terjadi kalau di universitas biasanya tuh. Kalau misalkan kita mau melakukan KRS-an ya, kalau zaman saya dulu namanya KRS, kita mau ngambil mata kuliah, ya, itu bareng-bareng masuknya, biasanya servernya down. Nah, tim infrastruktur ini akhirnya menambahkan server instan namanya, untuk meningkatkan kapasitas. Entah mereka itu menambahkan server baru dengan konfigurasi yang sama, atau mereka meningkatkan kapasitas RAM-nya, CPU-nya, seperti itu. Nah, ITIL ini fungsinya apa? Fungsinya itu dari penanganan insiden tadi, biasanya mereka itu kalau sudah melakukan penanganan insiden nggak didokumentasi. Nah, kalau yang namanya ITIL ini
di problem management itu nanti diajarkan caranya melakukan dokumentasi. Artinya insiden seperti ini itu nggak akan terjadi lagi di masa depan, gitu. Salah satu contohnya dengan menggunakan root cause analysis ini. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Nah, solusinya seperti ini. Yang pertama pakai dashboard alert. Jadi kalau penggunanya atau CPU-nya itu sudah hampir mendekati batas maksimal, itu ada alertnya atau ada peringatan. Dari kasus tadi, kita perlu yang namanya capacity test. Ya, bisa dengan cara melakukan stress test, artinya banyak orang yang masuk dalam satu waktu. Kira-kira server kita itu kuat nggak? Atau sudah bisa auto scaling belum? Misalnya kayak gitu. Nanti dari weekly test ini, oh ternyata penyelesaiannya itu langkah-langkahnya begini. Kita harus nambah server baru, kita harus nambah CPU misalnya. Itu didokumentasikan, jadilah knowledge article ini. Knowledge article ini kalau di ITIL nanti disimpan di yang namanya knowledge management. Jadi nanti perusahaan itu punya ibarat kata perpustakaannya. Jadi kalau ada insiden mereka sudah punya nih dokumentasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itulah manfaat dari penerapan ITIL. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan. Sebentar lagi saya jawab. Mari, saya kembalikan ke Mbak Sania. Ya, terima kasih Mas Amril atas penjelasan dari materi yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita akan masuk ke sesi tanya jawab di mana Bapak dan Ibu dapat memberikan pertanyaannya melalui komentar chat Zoom. Nantinya akan dijelaskan kembali atau dijawab oleh Mas Amril. Baik, apakah sudah ada yang bertanya? Atau mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung saja raise hand, jadi bisa lebih interaktif pertanyaannya bersama Mas Amril. Baik, apakah sudah ada yang bertanya? Karena kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita langsung masuk ke sesi bermain quiz. Bagaimana Mas Amril? Saya mengikuti customer saya, bebas. Contoh Baik, tools. ada satu pertanyaan ini dari Oke. Bapak Tondo Hasmoko. Pertanyaannya, contoh tools untuk menerapkan ITIL4 biar nggak kelewat prosesnya gimana, Mas? Oke. Untuk ITIL 4 ataupun ITIL pada dasarnya tidak berbicara tentang tools. Ya. Kita nggak peduli mau pakai tools apapun itu. Bebas. Misalnya untuk project manajemennya harus pakai Notion atau apa, bebas gitu loh. Yang penting caranya. Nah, kita mau bicara caranya di ITIL 4 ini. Misalnya tadi insiden manajemen, caranya kita menanggulangi insiden yang baik itu seperti apa. Nah, itu yang kita jelaskan di situ. Mau perihal kita mau pakai tools apapun itu bebas. Misalnya kita punya aset, ya kita punya IT aset banyak. Mau dicatatnya pakai Excel boleh, mau pakai Ivanti misalnya uangnya banyak boleh, atau GLPI misalnya boleh, bebas. Intinya kita hanya menerapkan caranya nih seperti apa gitu. Terima kasih Mas Amril atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Ibu Iputu Widya Purniawan. Pertanyaannya, berdasarkan ITIL4, bagaimana cara yang direkomendasikan untuk menyelesaikan permasalahan yang berulang? Nah, oke. Biasanya permasalahan berulang ini berarti kita masih belum punya dokumentasinya, biasanya begitu. Nah, kalau di insiden manajemen, ya ini cara apakah oke. Jadi begini, eh untuk yang masalah berulang tadi, ya kalau di insiden manajemen kita melakukan dulu nih identifikasi insidennya itu apa nih yang terjadi, ya.
habisnya kita identifikasi, kita kategorisasikan. Kira-kira insiden ini dia itu support areanya di mana? Apakah ini masalah tentang keuangan kah? Atau ini insiden tentang infrastruktur kah? Atau apapun itu. Nah, kalau misalkan sudah kita kategorisasikan, insiden ini biasanya kita prioritaskan berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat resikonya. Ya, semakin tinggi resikonya, semakin cepat insiden itu diatasi. Nah, yang keempat setelah insiden itu prioritaskan, ya kita lakukan penanganan dari insiden itu. Ya, biasanya teman-teman problem management ini juga ikut turun karena mereka melakukan investigasi dari masalah ini. Penyebabnya apa? Ya, nanti dari teman-teman problem mereka ini akan mencatat, oh ternyata masalahnya ini. Resolusi yang bisa kita pakai ini. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, dari dokumentasi itu kita simpan nih nanti jadi knowledge article kayak yang tadi misalnya. Nah, dari knowledge article ini diharapkan nanti kalau ada insiden seperti ini kita udah tahu cara menanggulanginya gitu loh. Jadi yang berulang-ulang tadi ya, itu sudah bisa kita handle. Jadinya nggak yang terus-terusan terjadi gitu. Ya, terima kasih Mas Amril. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bapak Adrian Davin. Pertanyaannya, Mas Amril mungkin boleh share experience major incident management yang pernah dihandle. Dan itu cukup berkesan. Bagaimana cara mengatasinya dan antisipasinya, Mas? Kalau buat yang major incident itu sebetulnya karena saya belum pernah ke teman-teman tim insiden, jadi saya masih belum tahu nih major incident. Tapi kalau sharing pengalaman tentang major incident itu saya banyak nih. Salah satunya teman-teman saya yang peserta saya kemarin itu mereka itu insidennya ya insiden yang cukup ternama ya di Indonesia. Intinya mereka mengalami kerugian yang sangat besar, ya. Itu karena ada serangan-serangan dari luar, salah satunya. Nah, mereka itu, kekurangannya mereka itu adalah mereka belum tahu nih caranya melakukan insiden manajemen dan problem management. Karena perusahaan mereka ini masih baru dan mereka juga masih belum menerapkan yang namanya best practice ini, gitu. Makanya ketika mereka melakukan identifikasi, ditemukanlah celah-celahnya mereka itu seperti apa, gitu. Setelah didokumentasikan dan mereka ubah, alhamdulillah ya sekarang sudah lebih secure lah layanannya mereka, gitu. Nah, biasanya kalau insidennya ini sudah nggak bisa kita tanggulangi, ya biasanya kalau perusahaan yang menerapkan ITIL ini ada istilah ekskalasi. Jadi masalah ini akan diekskalasi ke orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Ya, biasanya teman-teman technical support itu. Kalau teman-teman technical support ini nggak bisa melakukan pembenahan, jadi di ITIL itu di eskalasinya tadi kalau misalkan nggak bisa terpenuhi atau masalahnya nggak bisa ditemukan solusinya, itu kita tampung nih masalahnya, namanya non error. Kita hanya kasih solusi sementara. Nah, namanya workaround. Solusi sementara ini diharapkan nanti impact-nya bisa berkurang. Jadi kita nggak mengalami kerugian yang banyak. Itu akan dijelaskan di problem management biasanya. Nah, kalau memang teman-teman technical support ini nggak bisa menyelesaikan, itu biasanya ITIL ini juga menyarankan panggil expert yang berada di bidang itu. Biasanya gitu. Kalau misalkan kita punya masalah di cyber security ya kayak yang kemarin itu, ya kita memanggil tim yang khusus memang berkompeten di bidang cyber security. Biasanya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Amril. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Al-Fiqih. Pertanyaannya, bagaimana peran atau cara tim governance dalam memastikan layanan IT sesuai dengan strategi dan prosedur yang ada di perusahaan? Oke, perannya itu gampangannya seperti mandor itu tadi. Jadi kalau misalkan tim governance itu punya pegangan ya biasanya SOP biasanya. Kalau nggak SOP mereka itu punya yang namanya best practice lain. Ya, contohnya tadi yang saya sebutkan itu ada COVID ya. Di dalam COVID ini
ada nggak singgungannya sama ITIL? Ada banget. Jadi kalau teman-teman yang belajar COVID itu nanti salah satu sumber kita mengukur layanan bagus menurut COVID itu berdasarkan ITIL. Nah, di COVID itu ada activity-activity-nya tuh. Jadi governance harus ngapain? Itu ada di situ. Ya, cara ngeceknya. Oh, layanan kita ada tapi belum ada SOP-nya. Nah, itu nilainya berapa? Ada tuh nanti teman-teman governance. Nah, langkahnya harus ngapain? Itu ada juga gitu. Ya, terima kasih Mas Amril. Selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin ya Mas dari Bapak Tri Teguh. Pertanyaannya, jika kita mengalami insiden sedangkan kita menggunakan pihak ketiga untuk melakukan layanan support insiden tersebut, tetapi pihak ketiga tersebut kurang fast respon, bagaimana tindakan prioritas yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang kita takutkan sebenarnya. Ya, satu, kalau kita punya vendor atau teman-teman partnership ya, kita bisa bilang, tadi itu kan masuk ke aspek ya, ke 3 aspek yang dalam banget pengaruhnya. Nah, kalau mereka kurang fast respon, insidennya terus terjadi, ini kan berabe lah urusannya, ya. Satu, tindakan prioritas yang kita lakukan. Yang pertama, kalau kita emang punya teman-teman insiden di dalam perusahaan, mereka yang turun, gitu loh. Ya, mereka yang harus turun. Terus yang kedua, kita perbaiki nih yang namanya SLA. Ya, SLA atau kontrak kerjasama antara kita sama teman-teman vendor gitu loh. Jadi kalau kita misalkan insiden misalnya power supply ya, masalah masalah kelistrikan atau apapun itu. Ya kalau bisa jangan hanya satu vendor aja, kalau bisa 2, misalnya dari PLN sama swasta. Jadi kita punya SLA-nya. Kalau misalkan yang PLN ini down, yang ini harus siap. Kalau kita udah punya hitam di atas putih kayak begitu, itu kan enak. Kita mau ngapain? Entah itu nanti pembayaran denda kah atau apapun itu, gitu. Jadi ada banyak cara sebetulnya, makanya di ITIL kita menerapkan itu. Supaya apa? Supaya kita nggak rugi-rugi banget, terutama kalau ada insiden, gitu. Terima kasih Mas Amril atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan peserta pada webinar hari ini. Tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu dalam memberikan pertanyaannya. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tahap bermain kuis, dengan harapan untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan oleh Mas Amril agar dapat diingat lebih dalam lagi. Nantinya, dalam kuis ini tentu akan ada hadiah berupa saldo e-wallet untuk peserta yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Baik, kuis ini akan kita lakukan melalui Quizizz, di mana masing-masing peserta dimohon untuk bergabung melalui link Quizizz yang telah kami kirimkan di chat Zoom. Dan pastikan bagi Bapak dan Ibu untuk menggunakan nama lengkap agar mudah bagi tim kami dalam mengkonfirmasi hadiah. Baik, link sudah di-share oleh tim kami di kolom chat Zoom. Silakan Bapak dan Ibu untuk join. Pastikan menggunakan nama lengkap agar memudahkan bagi kami dalam mengkonfirmasi pemenang nantinya. Saya akan berikan waktu sekitar 3 menit bagi Bapak dan Ibu untuk join melalui link yang telah kami share di chat Zoom, komentar chat Zoom. Silakan, tentunya bagi Bapak dan Ibu yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak nantinya akan mendapatkan saldo e-wallet yang akan menjadi hadiah bagi Bapak dan Ibu semua. Silakan Bapak dan Ibu, karena link Quizizz akan saya tutup pada pukul 10:08 menit. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memenangkan hadiah berupa saldo e-wallet, tentunya pasti ingin join, dan bagi para peserta yang telah mendengarkan Mas Amril, pastinya akan dapat dengan mudah dan cepat dalam menjawab pertanyaan yang telah kami berikan nantinya.
Masih tersisa waktu 2 menit lagi. Silakan Bapak dan Ibu, tersisa 1 menit lagi hingga link join-nya akan saya tutup. Pastikan menggunakan nama lengkap agar mudah bagi kami dalam mengkonfirmasi pemenang nantinya. Baik, sudah pukul 10.08. Kita akan mulai quizzes ini. Silakan tim. Pastikan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dalam quiz ini dengan cepat dan tentunya tepat hingga dapat mengumpulkan poin terbanyak.
kita akan menemukan pemenang dari kuisis pada webinar hari ini. Ya, di tempat ketiga ada Ibu Putu Widya, dan selanjutnya di posisi kedua ada Bapak Arianto, dan di posisi pertama ada Bapak Johannes T. Selamat bagi para pemenang. Tentunya Bapak dan Ibu yang telah berhasil menjawab kuisis ini dan menjadi top 3 akan dihubungi oleh tim kami. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, saya mohon izin untuk bagi para peserta untuk membuka kameranya karena kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya. Baik, sudah hampir semua yang menyalakan kamera. Baik, saya akan ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Dan selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam menyalakan kamera. Dan Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini, di mana semoga acara ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi Bapak dan Ibu serta peserta webinar yang hadir pada hari ini. Kami juga tentunya ingin berterima kasih kepada Mas Amril yang telah berbagi ilmu serta pengetahuannya pada acara hari ini. Dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti kami pada acara selanjutnya. Tentunya saya juga ingin memohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Dan sebagai informasi penutup pada hari ini, pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi form feedback yang kami kirimkan melalui chat room Zoom, di mana dimohon bagi Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback sebelum acara webinar ini selesai. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih lanjut mengenai materi Bangun Fondasi Service Excellent dengan ITIL4, dapat langsung menghubungi Inixindo melalui alamat email info@inixindo.id atau melalui nomor WhatsApp 021 5794 0868. Saya Sania, izin undur diri. Terima kasih. Stay safe and stay healthy. Selamat pagi.